Kami mengucap syukur padamu Bapa. Kalau pagi ini kami boleh ada bersama-sama di hadapan-Mu. Dan pagi ini perkenankan kami Bapa untuk sungguh-sungguh mengerti isi hati-Mu. Bukan cuma mengerti dengan akal budi kami, tapi juga mendaratkannya pada hidup kami. Supaya setiap hidup kami mencerminkan kehidupan-Mu Bapa. Seperti yang kami lihat pada putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Layakkan hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia. Supaya setiap kami dimuliakan dalam Engkau. Dan setiap kami diberkati. Pulang membawa sebuah berkat rohani dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siapkan akal budi, hati dan konsentrasi kami dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak bisa menghindari ada orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Dan mereka yang kita harapkan memberikan kebahagiaan. Memberikan sebuah kenyamanan. Atau mungkin memberikan keberuntungan. Malah justru mendatangkan hal sebaliknya. Mereka mendatangkan rasa sakit. Mereka mendatangkan kekecewaan. Bahkan mereka mendatangkan kerugian buat hidup kita. Terhadap orang-orang ini biasa kita bilang mereka itu parasit. Mereka itu beban. Mereka itu duri dalam daging kita. Orang-orang ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa orang jauh. Bisa orang jauh. Tapi bisa juga orang dekat. Yang bahkan tidak bisa kita tolak kehadirannya. Tidak bisa kita pinggirkan lagi. Tidak bisa kita jauhkan lagi dari hidup kita. Karena mereka menyatu dalam hidup kita. Seperti misalnya anak, orang tua, mertua, saudara, dan lain-lain. Mereka yang kita sebut orang-orang dekat atau paling tidak punya hubungan dekat dengan kita. Kita gak bisa usir. Dan malangnya Bapak Ibu, malangnya mereka tidak mendatangkan hal yang baik di hidup kita. Mereka justru menyakiti. Mereka justru melukai. Mereka justru menjadi benalu di hidup kita. Terhadap orang-orang ini Bapak Ibu kita tidak bisa menolak. Kalau yang jauh kita masih bisa tolak. Tapi seringkali justru orang dekatlah yang menjadi sumber kekecewaan. Sumber sakit hati. Sumber putus asa. Kalau kita melihat mereka kita bertanya. Tuhan kenapa begini jadinya orang ini? Kok bisa begini Tuhan? Atau mungkin Tuhan kok dia begini terus ya? Sampai kapan dia begini? Dan biasanya Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih. Makin dekat orang sama kita. Makin dalam hubungan mereka sama kita. Makin sakit rasanya dalam hati kita. Ketimbang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang-orang yang jauh dari kita. Yang mungkin hanya kita kenal sebatas nama. Seperti misalnya di jalan kita bertemu dengan orang yang merugikan kita. Mungkin menabrak mobil kita. Mungkin merugikan kita dalam hal tertentu. Misalkan menyerobot antrian. Marah sih, kesel sih. Tapi sebentar lewat. Kita gak akan simpan lama-lama. Kita akan hanya berpikir bahwa itu adalah sekian orang. Satu dari sekian orang yang memang gak sabaran. Yang memang ceroboh. Ya udah. Memang banyak orang seperti itu. Lewat saja. Lewat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bagaimana kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menyatu di hidup kita. Yang menempel. Yang bahkan hidup bersama dengan kita. Istri dengan suami, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, dan sebagainya. Bukankah itu lebih menyakitkan? Dan seringkali Bapak Ibu terhadap orang-orang yang melukai kita, mengecewakan kita. Kita bertanya pada Tuhan. Tuhan, sampai kapan? Tuhan, sampai kapan? Jeritan yang tulus itu hadir
Kita bukan mau dia habis sih, bukan mau dia dicabut sih. Bukan mau dia dihabisin Tuhan sih. Tapi saking letihnya hati kita. Saking capeknya hati kita. Saya berharap Bapak Ibu apa yang saya katakan atau apa yang saya berikan ilustrasi di awal ini adalah suatu hal yang Bapak Ibu sudah lalui. Atau paling tidak yang Bapak Ibu belum lalui. Sehingga ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman hari ini, Bapak Ibu dipersiapkan. Kalaupun Bapak Ibu suatu hari mengalaminya. Tapi kalau Bapak Ibu telah melewatinya, maka Bapak Ibu dapat menanamkan di dalam hati Bapak Ibu. Supaya kalau suatu hari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mengalami hal serupa, kita tidak lagi tenggelam dalam kekecewaan. Kita nggak lagi tenggelam dalam kedagingan kita untuk terus menyimpan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam perasaan kita. Atau kabar buruknya mungkin, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sedang mengalami ini. Sedang mengalami ini. Ada orang dekat atau mungkin orang yang tidak terlalu dekat. Tapi sungguh mengganggu perasaan. Mengganggu banget. Maka Bapak Ibu mungkin firman Tuhan hari ini untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk menghibur dan menguatkan Anda. Bahwa Tuhan mendengar Anda. Tuhan tahu apa yang Anda hadapi. Dan Dia sedang menyapa Anda melalui firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang terkasih, mari kita belajar satu bagian firman Tuhan yang akan mengajari kita kenapa Tuhan izinkan orang-orang yang rasanya Tuhan ini orang kok harusnya lihat aku tuh berubah gitu loh. Orang ini tuh kalau hidup sama aku harusnya tuh berubah. Aku udah berusaha sebaik-baiknya buat mencintai dia, mengasihi dia. Tapi kok orang ini gak bisa menangkap, gak bisa ngerti. Kenapa Tuhan tetap izinin orang-orang seperti ini tetap hadir di hidup kita dan menjadi bagian hidup kita. Dan bahkan mungkin menyatu dalam waktu yang panjang dan tidak terpisahkan. Mari kita belajar Bapak Ibu dari sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Saya akan baca terlebih dahulu ayat ke-24. Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Silahkan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab semua mungkin ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu penuaian. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah ini punya paralelitas, punya kesamaan, punya kesejajaran dengan apa yang tadi kita mau pelajari. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang melukai, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang memahitkan hidup kita tetap ada dalam hidup kita dan tidak terpisahkan dalam waktu yang lama. Perumpamaan ini akan memberikan kita sedikit gambaran kenapa Tuhan melakukan hal itu. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian terkasih, kalau kita lihat perumpamaan ini Bapak Ibu, kita akan dapat jawaban dengan cepat. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bertanya, Tuhan sampai kapan orang seperti ini ada di hidup saya? Bapak Ibu dan saya akan dapat jawaban yang cepat. Sampai kapan itu? Akhir zaman. Kalau enggak akhir zaman pribadi, akhir zaman sama-sama. Kalau enggak Tuhan Yesus datang, ya kita yang datangin Tuhan Yesus. Baru selesai itu masalah. Jadi Bapak Ibu pagi ini, kalau kita bertanya Tuhan sampai kapan nih orang ada? Minimal jawabannya adalah sampai engkau menutup mata. Amin Bapak Ibu. Yang amin cuma Pak WL dan beberapa orang di depan. Bapak Ibu amin.
Ini sebuah realitas yang mesti kita terima Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Senang atau tidak senang. Bahwa menurut Tuhan sampai akhir. Saya tegaskan sekali lagi. Sampai akhir kita menutup mata. Sampai waktu itu jugalah. Ada orang-orang yang akan bersama dengan kita. Dan mereka gak sesuai dengan harapan kita. Mereka gak sesuai dengan keinginan kita. Mereka justru Bapak Ibu memutarbalikkan, membuat sungsang harapan kita. Habis, hancur. Orang tua ngarep anak bisa membahagiakan dia, berbakti pada dia. Ternyata waktu gede membangkang. Waktu gede nikah gak benar. Waktu gede pisah keluar dari rumah. Gak baik-baik. Orang tua sebaliknya juga ketika diharapkan anak menjadi orang tua yang baik, yang harmonis, memberikan contoh. Ternyata waktu anak lihat, gak bisa jadi contoh bapak saya. Main judi, minum minuman keras. Kasar sama istri. Gak bantu pekerjaan rumah misalnya begitu. Lihat ibu juga sama, kok begini? Kok orangnya begini mama saya? Mulutnya kok begitu? Anak gak dapat figur. Akhirnya apa yang terjadi? Anak merasa pahit dengan orang tua. Belum kalau murid orang tua itu tajam dan melukai. Kata-kata seperti kamu tidak berguna, kamu bodoh. Lihat anak itu dibandingkan anaknya. Wah, itu melukai sekali. Tapi apa daya? Anak dan orang tua gak pernah putus. Keluar rumah bisa. Sampai paling jauh keluar kartu keluarga bisa. Dicoret dari kakak. Bisa. Tapi darah gak bisa bohong. DNA gak bisa bohong. Anda tetap anak dan Anda tetap orang tua dari anak itu. Atau sebaliknya tadi Anda anak dari orang tua tertentu. Kita tetap bagian dari hidup mereka. Dan itu akan tetap tercatat dalam sejarah. Sampai kapan Tuhan? Sampai menutup mata. Sampai menutup mata. Ini sebuah kenyataan Bapak Ibu yang harus pelan-pelan kita serap. Pelan-pelan kita endapkan, pelan-pelan kita terima. Gak gampang. Apalagi kalau lukanya dalam. Dan serius. Dalam dan serius. Itu tidak mudah. Dan ini perlu waktu yang panjang untuk pemulihan biasanya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian di bagian pertama ini ya. Kita harus benar-benar hati-hati minimal dengan perkataan kita. Minimal perkataan. Minimal deh. Kalau perbuatan kita belum terkendali. Pikiran kita apalagi. Kan gak kelihatan ya. Minimal perkataan deh, hati-hati. Ketika itu keluar, gak bisa dicabut. Waktu kita bilang, kamu kok kayak begini, kamu kok bodoh, kamu kok gak pakai otak. Itu gak bisa kembali. Meskipun ada kata maaf, tetap kata maaf tidak menarik kembali apa isi perkataan yang sudah tertoreh di hati orang. Gak bisa kembali, gak bisa balik. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai perkataan kita jadi noda buat hati orang. Benarlah kata Alkitab, orang yang bisa menguasai lidah, sempurnalah hidupnya. Karena paling susah di sini letaknya. Kalau kata anak muda Bapak Ibu, sakitnya tuh di sini. Tapi yang bikin sakitnya tuh di sini, di mana mulainya? Di sini. Anak muda kan bilang sakitnya tuh di sini. Tapi yang mulai sakitnya di sini, yang memulai bagian mana? Yang sini. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apalagi kalau kita orang tua. Apalagi kalau kita seorang mertua. Kita seorang kakak, abang. Yang jadi panutan bagi yang lebih muda. Bagi generasi selanjutnya. Sungguh hati-hati. Sungguh hati-hati. Karena apa yang kita katakan kepada mereka. Itu akan membekas. Dan membuat akhirnya mereka melihat kita entah sebagai orang baik atau sebagai orang jahat. Orang yang melukai atau orang menjadi berkat. Itu sangat menentukan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Maka hati-hati dengan lidah. Kecil tapi satu hutan bisa terbakar. Kecil tapi hubungan keluarga bisa hancur. Hati-hati. Jadi mempraktikkan suara kebenaran dimulai dari suara kita dulu. Suara kita. Suara kita adalah tempat pertama mempraktikkan suara kebenaran. Apakah betul yang kita katakan adalah suara-suara kebenaran atau suara-suara daging kita? Kalau suara-suara daging kita, maka maaf Bapak Ibu, percumalah kita belajar suara kebenaran. Karena yang namanya suara kebenaran bersuara terlebih dahulu melalui lidah kita. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian mengingat betapa berbahayanya lidah dan perbuatan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Tadi firman Tuhan bilang sampai akhir orang itu gak bisa pisah dari kita. Oke lah ada orang yang tidak bisa terpisah dari hidup kita.
paling tidak Bapak Ibu, jangan jadi orang yang sama yang melukai orang lain. Dan orang lain berharap terpisah dari kita. Karena kita jadi beban buat hidup dia. Yuk Bapak Ibu. Sampai kapan Tuhan? Sampai akhir zaman. Sampai Tuhan datang atau kita yang datengin Tuhan. Pertanyaan belum selesai Bapak Ibu. Anda dan saya pasti masih bertanya, kenapa Tuhan izinkan hal tersebut terjadi? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dari perumpamaan ini kita belajar dua hal. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang yang melukai kita itu hadir dalam hidup kita. Mari kita kulik sedikit latar belakang budaya dari perumpamaan ini. Dan di situ kita akan mendapatkan kenapa Tuhan pakai perumpamaan lalang dan gandum. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, kalau kita lihat tadi ada dua tanaman. Ada tanaman lalang dan tanaman gandum. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tanaman lalang di situ bukan tanaman lalang yang seperti di Indonesia. Tadi tanaman lalang digambarkan sebagai yang jahat, betul? Yang gandum sebagai yang baik. Lalang di sini Bapak Ibu bukan lalang yang sebatang gitu ya, yang di pot kita biasa lihat ya. Satu kecil-kecil halus-halus gitu ya. Bukan Bapak Ibu. Ternyata lalang dalam kitab Matius ini, dalam bahasa Yunaninya itu namanya tuh zizania. Agak susah ya. Tapi coba kita sebutkan bersama ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Zizania. Nah itu biar kita agak timur tengah dikit Bapak Ibu ya. Zizania. Zizania ini Bapak Ibu adalah sebuah tanaman. Memang hama ya. Tanaman hama yang menjadi benalu. Menariknya Bapak Ibu. Tanaman hama ini, si lalang ini, hanya bisa tumbuh bersama dengan tanaman produktif. Seperti gandum. Dia gak mau tumbuh dengan tanaman yang gak produktif. Dia hanya mau tumbuh dengan tanaman produktif. Yang menghasilkan sesuatu, yang hasil bisa digunakan manusia. Seperti contohnya gandum, bisa jadi bahan makanan. Dia hanya mau tumbuh bersama dengan tanaman produktif. Dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bukan hanya bersama dengan tanaman produktif di sebelahnya. Tapi Bapak Ibu ternyata akar dari si zizania ini, akar lalang ini, ketika dia tumbuh bersama dengan tanaman produktif ini, dia akan melilit akar dari tanaman produktif itu untuk mendapatkan sumber makanan. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma tumbuhnya cuma pengen barang yang produktif, tapi juga pengen yang bisa dililitin, bisa disedot. Gak tahu malu ya ini. Udah tinggalnya bareng sama yang produktif, nyedot lagi. Kalau tinggal bareng doang gak nyedot gak apa-apa ya kan. Ini udah tinggal bareng, dia ikat akarnya supaya jadi satu dan dia nyedot. Dia nyedot. Bapak Ibu, kita lihat cerita tadi. Kita mengerti kenapa alasan pertama si Tuhan itu tidak mau mencabut gandum itu. Atau maaf, mencabut lalang itu ya. Mencabut lalang itu supaya gandumnya tetap sendiri. Kenapa Tuhan itu tidak mau mencabut lalang itu? Ternyata jawabannya. Mencabut si lalang berarti mencabut si gandum. Karena akarnya bersama-sama. Kenapa Tuhan izinkan kita tidak dicabut orang-orang yang melukai kita. Menjahati kita, mengecewakan kita, bikin kita pahit. Kenapa? Itu memberhentikan penyempurnaan kita. Sebenarnya Tuhan gak cabut lalang-lalang itu. Tujuannya untuk melindungi kita. Karena dengan adanya mereka, kita terpelihara jiwa dan roh kita. Kita belajar tentang menghidupi kebenaran. Kalau gak ada mereka ini, orang yang merugikan kita, mengecewakan kita, membuat kita jadi susah hati. Kita gak pernah bisa belajar apa artinya kebenaran. Bagaimana menghidupkan kebenaran, gak pernah belajar. Sama dengan tadi, mencabut mereka berarti mencabut kita dari akar kesempurnaan. Kita tidak akan pernah jadi corpus delicti tanpa mereka. Artinya Bapak Ibu, tanpa mereka yang melukai kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, tidak akan kita bisa sampai jadi hari ini. Amin. Kok stres Bapak Ibu ya? Saya mukanya kok jadi lemas gitu, kenapa susah ya Pak ya? Saya pikir tadi mau dihibur gitu kan. Kok ternyata mereka ini menyempurnakan kita. Mereka ini yang bikin kita jadi corpus delicti. Ya betul Bapak Ibu. Tanpa mereka, percumalah kita. Memang satu sisi Bapak Ibu ingat tadi saya katakan. Jangan berusaha jadi lalang buat orang lain. Biar dia sempurna saya jadi lalang Nah ini yang perlu di blender. Perlu dimasukin ke blender ditutup. Ini yang manusia yang salah ini cara berpikir ya. Jangan sengaja jadi lalang.
Tapi toh kalau ada lalang Bapak Ibu ingat baik-baik. Kok Tuhan izinin dia ada ya? Kok di hidup aku lagi? Udah susah, tambah susah. Udah malang, tambah malang. Kok gitu ya Tuhan ya? Hati dan tubuhmu boleh malang, boleh susah karena dia. Tapi rohmu terpelihara gara-gara dia. Amin. Apa artinya belajar memberi kalau nggak pernah ada orang yang datang ke kita? Boleh nggak aku ditolong? Apa artinya mengampuni kalau nggak pernah ada orang yang datang? Aku minta maaf, aku minta ampun. Apa artinya jadi orang yang sabar kalau nggak pernah ada orang yang datang marah-marah ke kita, bikin kita sakit hati, bikin kita kesal? Apa artinya kita hidup rohani tidak mencintai dunia kalau tidak ada orang-orang yang menawari kita hidup duniawi? Apa artinya? Bagaimana kita ngerti artinya? Kenapa itu ada? Tuhan bukan sengaja pengen lihat kita tuh sakit menderita. Rasain loh. Aku datangin orang itu supaya kamu tahu rasa tuh kan. Ini seperti aku disalib tuh sakitnya begini nih. Tuhan gak sekurang kerjaan itu. Tuhan senang lihat kita bahagia. Tapi kalau kebahagiaan kita buat kita tenggelam, gak mengenal dia, gak mengerti kebenaran, gak menghidupi kebenaran, dia akan izinkan orang-orang tertentu hadir di hidup kita untuk melatih kita. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dari sisi kita nih, kalau kita yang sedang mengalami itu, kenapa Tuhan gak izinkan mereka dicabut aja? Apalagi kalau udah suami istri kan Bapak Ibu ya. Aduh nih orang lama banget hidupnya ya. Mulutnya tajam, tangannya kayak main pingpong ya kan. Tahu Bapak main pingpong? Gini kan main pingpong kan. Nampar, suka mukul. Anak ditabok, istri ditabok. Orang tua mungkin juga pernah ditabok sama dia. Tangannya kayak pingpong, main pingpong. Kok lama amat ya Tuhan ya? Tetanggaku Tuhan yang suka persembahan ke gereja. Mati umur 45. Ini umur 63, masih hidup. Udah beda berapa tahun nih Tuhan? Aduh Tuhan, sampai kapan Tuhan? Hari ini dapat jawaban satu. Kalau aku cabut dia, aku cabut kamu dari kesempurnaan. Kalau aku cabut dia, aku cabut kamu dari kesempatan untuk jadi corpus delicti. Orang-orang yang melengkapi jumlah bilangan yang seperti Yesus. Yang akhirnya menutup sejarah dunia. Makanya Bapak Ibu, saya boleh ngomong satu hal? Boleh? Makin banyak orang nyusahin kita, makin sempurna kita. Loh kok ketawa? Ya saya juga pengen ketawa sih Bapak Ibu. Karena susah. Karena stres juga. Aduh kok makin banyak nih ya. Karena gini loh Bapak Ibu. Kita tuh punya masalah karakter tuh banyak. Dan Tuhan tuh gak bisa kayak. Kamu salah di sini. Kamu salah di situ. Kalau dari surga dia ngomong. Gak natural perubahan kita. Pasti kita berubah karena takut. Oh ya Tuhan maaf saya gak pelit lagi Tuhan. Saya gak pelit lagi ampun. Pasti kita gak natural. Oh Tuhan saya gak simpan akar pahit lagi. Saya gak kecewa lagi Tuhan. Karena Tuhan ngomong. Oh ya Tuhan saya gak hobi ini lagi Tuhan. Saya tinggalin hobi saya ngambil duit banyak itu Tuhan. Saya tinggalin hobi saya yang bikin saya gak punya waktu ke gereja tuh. Saya tinggalin. Ampun Tuhan ampun. Kok berubah? Ya karena Tuhan dari atas ngomong. Gak natural. Tidak menjadi corpus delicti. Karena corpus delicti itu kodratnya. Instingnya tuh insting ilahi. Nah untuk punya insting harus dilatih hari per hari. Caranya gimana supaya natural? Didatanginlah orang-orang yang sesuai kebutuhan kita. Karena kita ini orang-orang berkebutuhan khusus. Betul Bapak Ibu. Masing-masing Anda dan saya berkebutuhan khusus. Karena saya punya kebutuhan yang lain, Bapak Ibu punya kebutuhan yang lain. Betul? Kita semua terbatas. Disabilitas rohani bahasanya. Kita punya keterbatasan. Kita punya kebutuhan khusus masing-masing. Didatangkanlah kalau kita masalah di emosi, datangkanlah orang yang suka bikin marah. Pelit, didatanginlah orang yang nguji kita. Pinjem dong. Tapi benar-benar butuh ya. Kalau enggak jangan. Apalagi buat judi. Nah ini udah tutup buku aja Bapak Ibu. Di blok aja WA-nya. Kalau buat judi dia pinjam duit blok WA. Ya kan? Didatanginlah kalau orang yang misalnya nih dia nih susah buat rendah hati. Didatanginlah orang yang nguji dia jadi sombong. Muji-muji dia. Bikin dia punya kesempatan untuk besar kepala sampai helmnya gak muat. Didatengin tuh. Kok bisa Tuhan? Kok bisa orang jahat itu diizinkan hadir di hidupku yang kudus ini, yang suci ini? Kenapa? Karena kamu bisa lebih suci dari hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan.
Masing-masing itu orang-orang itu melengkapi kita. Jadi Bapak Ibu ingat ya, makin banyak orang nyusahin, makin banyak orang nyakitin kita, makin dekat kita dengan Bapak Ibu yang ngomong ya, kesempurnaan ya. Makin dekat Bapak Ibu, kenapa? Karena kita benar-benar punya hati, Tuhan aku mau berkenan. Makanya Tuhan kasih kurikulumnya nih, belajar nih. Nih ujiannya nih, ayo kamu udah ngerti kan di gereja kan? Udah dengar SK kan? Gak mencintai dunia kan? Nih ku datengin teman yang duniawi. Bisa gak teruji? Bisa gak teruji benar-benar gak duniawi? Nih kamu ini kan mulutnya susah ngomong yang baik kan? Nih ku datengin teman ngomong jahat. Ikut gak? Bisa gak? Kenapa Tuhan gak nyabut? Concernnya adalah kita. Concernnya adalah kita. Makanya Bapak Ibu, ada lagu Pak Eros yang bagus banget dulu. Ini lagu lawas Bapak Ibu, udah lawas. Tapi lagu ini ngajarin kita buat bener-bener jadi orang itu bukan ngelihat, aduh ini susah, aduh ini berat, aduh dia kok begini, dia kok begitu ya. Tapi kita diajarin kayak ngelukis jiwa kita Bapak Ibu. Jadi jiwa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu pasti ingat lagu ini. Di lembar hari hidupku. Di lembar hari hidupku. Kau ajarku apa? Kau ajarku lukis hati. Datengin orang yang mencobai kita, menguji kita. Dengan ucapan kita gimana? Berhasil gak kita? Lulus gak kita? Surat yang terbuka bagaikan merdu simfoni, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, menyentuh setiap pribadi, membalut luka kita. Kita jadi yang membalut luka orang juga. Membalut luka, teduhkan jiwa. Di bagian refnya yang seru nih, yang bagus. Sama-sama nyanyiin ke Tuhan. Jadikanku, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat, jadikanku hujan berkat di ladang hidup. Sama-sama sekali lagi. Jadikanku pelangi indah, jadikanku pelangi indah di langit hidup, di langit hidup. Yes, sesamaku. Kami minta jadikan kami berkat Tuhan. Jadikanku hujan berkat, hujan berkat di ladang hidup sesama. Kalau kita gak ketemu orang yang melukai kita, gimana kita belajar jadi berkat buat mereka itu? Bapak Ibu saudaraku sekalian, mudah banget jadi berkat untuk orang yang menjadi berkat buat kita. Mudah jadi berkat untuk orang yang baik sama kita, mudah. Tapi akan tiba masanya. Kalau Anda dipandang Tuhan sudah cukup kuat, sudah cukup pantas, sudah cukup layak untuk menerima beban lebih lanjut. Untuk menerima penyempurnaan lebih lanjut, penyucian lebih lanjut. Anda akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak sesuai harapan Anda. Dan itulah kesempatan menjadi berkat. Bukankah Alkitab juga bilang hal serupa? Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau saja, orang dunia juga bisa. Apa beda kita dengan orang dunia? Makanya Bapak Ibu, disitulah kita dipanggil berbeda. Di mana ketika kita hari ini menghadapi orang-orang yang mungkin gak sesuai harapan kita, mengecewakan kita, cenderung bikin kita itu putus asa. Bahkan Bapak Ibu kita bisa bilang, kalau itu orang Kristen dan itu orang yang kita mungkin pandang ini ya, pandang punya rohani yang lebih ya, dia mengecewakan kita. Kita mungkin bisa bilang, Tuhan, aku bisa gak percaya Tuhan lagi kalau begini nih. Bapak Ibu jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau kecewa dengan satu orang, engkau kecewa dengan satu oknum tertentu, engkau punya masalah, engkau punya hati yang terbeban dengan keluargamu atau orang sekitarmu yang harusnya menjadi contoh, kau pandang layak untuk jadi teladan. Tapi ternyata sebaliknya. Please, jangan salahkan Tuhan. Kalau orang punya kuku panjang Bapak Ibu, yang digunting itu kuku atau jarinya? Kuku. Kita punya logika yang baik untuk hal itu. Pasti kuku kita gunting. Kenapa kalau kita bermasalah dengan orang, Tuhan kita buang?
Aku gak percaya lagi sama Tuhan. Kecewa aku sama Tuhan. Kok orang ini bisa diizinin hadir di hidupku? Bukan Tuhannya. Gunting kedaginganmu. Gunting ego kita. Gunting hal-hal yang Tuhan mau sasar di hidup kita supaya kita makin berkenan. Gunting itu Bapak Ibu. Jangan gunting jarinya. Jangan gunting Tuhan kita. Jangan gunting iman kita. Justru Bapak Ibu bersama dengan Tuhan, kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau dengan hadirnya orang itu di hidup kita. Tapi ketika kita meninggalkan Tuhan, Anda gak akan pernah tahu apa artinya. Amin. Kenapa Tuhan gak izinkan mereka pergi dari hidup kita? Karena mencabut mereka berarti mencabut kita dari kesempurnaan. Kita gak akan pernah ngerti apa artinya menjadi seperti Yesus. Yang dilukai tapi mencintai. Yang dikhianati tapi mengasihi. Dan setia. Yang selalu disusahkan orang, tapi selalu membantu dengan apa yang bisa dilakukan. Yang selalu dicari dengan mencari keuntungan. Oportunis orang sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tulus untuk mengajar mereka dan mengubah mereka. Wah, berat Bapak Ibu. Yang selalu berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan pekerjaannya. Waduh, kita masih duniawi. Kita perlu berhadapan dengan hal-hal rangsang-rangsang, stimulus-stimulus duniawi biar kita berkenan. Masalahnya, siapkah kita? Bapak Ibu jangan takut ya. Kalau kita udah dipercaya Tuhan menghadapi seseorang atau kondisi tertentu, pasti kita bisa. Amin. Alkitab bilang, gak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan kita. Artinya kalau orang itu datang, kita pasti udah siap. Kita pasti udah siap. Dan masalahnya adalah mau gak kita push to the limit. Tarik sampai batas. Kalau karet Bapak Ibu kita bisa gak narik sampai ujung. Selama ini mungkin kita pikir kita cuma bisa segini. Tapi ternyata ketika ditarik orang itu hadir kita bisa segini. Itulah pertumbuhan rohani yang Tuhan maksud. Dulu kita mengampuni kita pikir cuma bisa segini doang. Tapi ketika orang itu datang kita bisa segini ternyata. Wow. Bayangkan Bapak Ibu kalau semua orang kumpul di surga dengan jiwa yang baru ini. Betapa luar biasanya tempat itu. Kenapa tempat itu disebut tempat yang damai? Bukan hanya karena kehadiran Tuhan. Karena ada orang-orang yang punya juga hidup yang benar di situ. Makanya damai. Percuma surga kalau diisi sama orang-orang yang masih sumbu pendek. Tahu sumbu pendek Bapak Ibu? Senggol dikit bacok. Senggol bacok. Nah itu. Sumbu pendek. Siap Bapak Ibu? Ya yang siap cuma ibu-ibu. Siap Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang ini tetap ada di hidup kita? Bapak Ibu, kisah tadi tidak berakhir di satu masalah itu saja. Bahwa ternyata si lalang itu melilit si gandum. Ternyata Bapak Ibu, zizania adalah sebuah tanaman hama yang ketika dia dalam masa pertumbuhan, sebelum dituai, dia punya bentuk yang sangat mirip dengan gandum. Mirip banget, punya bulir-bulir dan tumbuhnya ke atas sama persis. Sama persis hijaunya, sama bentuknya, sama persis banget deh. Sangat persis. Makanya Bapak Ibu, zizania ini hanya bisa dibedakan ketika dia nanti sudah masuk masa penuaian. Maksudnya si gandum ini masuk masa penuaian. Kenapa? Karena gandum akan berubah warna menjadi kuning dan merunduk. Sedangkan zizania ini tetap menukik ke atas. Kenapa tidak dicabut? Karena ketika masih belum dituai, mirip bentuknya. Kalau salah cabut, jangan-jangan mencabut si gandum. Kenapa Tuhan tidak mencabut orang-orang yang masih merintangi kita, menyakiti kita, melukai kita, membuat kita rasanya Tuhan aku gak tahan lagi. Kenapa? Karena jangan-jangan kita pun masih lalang bagi orang lain. Kita juga lalang jangan-jangan, cuma kita mirip gandum. Kita mirip gandum termasuk saya, hamba Tuhan. Kenapa Tuhan hari ini gak selesain aja hamba Tuhan yang benar sama hamba Tuhan gak benar dipisahin. Jemaat yang benar sama jemaat yang gak benar dipisahin. Anggota-anggota keluarga yang benar sama yang gak benar dipisahin. Kenapa? Karena jangan-jangan kita pun lalang bagi orang lain. Makanya Tuhan gak cabut. Kamu pun masih lalang loh. Kamu cuma mirip gandum. Kamu cuma ke gereja. Bedanya sama dia, kamu ke gereja kamu pegang Alkitab. Kamu pergi ke Rehobot. Yang lain-lain. Tapi sebenarnya hidupmu masih sama. Kamu lalang.
Kamu mungkin dilukai oleh dia, tapi kamu melukai orang lain. Kamu pun lalang bagi orang lain. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Sebagai lalang-lalang ini, yang masih kelihatan mirip gandum. Mirip, lumayan mirip. Tapi sebenarnya belum betul-betul gandum. Kenapa Tuhan gak cabut? Kenapa Tuhan gak kasih pembinasaan kepada lalang itu? Karena dia berbelas kasih sama lalang itu. Jangan-jangan lalang itu ketika tumbuh itu gandum ternyata. Tuhan memberi kita waktu Bapak Ibu. Tuhan memberi kita kesempatan. Jangan-jangan Anda dan saya masih lalang. Makanya Tuhan gak cabut. Karena ternyata kita merasa kita udah gandum nih. Ternyata masih mirip gandum. Bukan gandum, ternyata hanya mirip gandum. Dan ini celaka Bapak Ibu, ini bahaya. Lebih baik kita benar-benar terlihat lalang. Dan kita bertobat. Ketimbang kita sudah mirip gandum. Dan seringkali kita punya perasaan yang sudah merasa benar. Sudah merasa lebih baik ketimbang orang lain. Ini lebih bahaya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya dulu pernah bilang waktu saya sharing di anak-anak muda. Kalau misalnya Bapak Ibu, dulu waktu kita belum bertobat, intimidasi iblis yang paling berbahaya adalah kamu tidak pantas, kamu tidak layak. Tuhan menjauh dari kamu. Dosa kamu bikin kamu tidak bisa diampuni lagi oleh Tuhan. Tuhan sudah jijik lihat kamu. Itu intimidasi dulu waktu kita belum bertobat. Dan kita mau mulai bertobat, Tuhan ampuni saya. Iblis intimidasi. Intimidasi ini serem Bapak Ibu. Karena ketika orang merasa diintimidasi dan tidak layak, dia gak mau menghampiri Tuhan. Dan ketika orang gak menghampiri Tuhan, gak bisa bertobat. Amin. Tapi Bapak Ibu ternyata, setelah kita bertobat ada intimidasi yang lebih serem. Lebih berbahaya. 4 kata intimidasinya. 4 kata. Kalau tadi kamu jijik, kamu najis di hadapan Tuhan. Kalau sekarang intimidasi cukup 4 kata. Dan ini dibisikkan iblis kepada orang-orang yang duduk di gereja berdoa dengan salehnya. Apa intimidasinya? Kedengarannya sangat baik. 4 kata. Kamu sudah cukup baik. Kamu sudah cukup baik. Waktu dia berdoa, kamu udah cukup baik kok. Dibanding tetanggamu, dibanding teman kantormu, dibanding aktivis lain, dibanding pendeta lain. Udah lebih baik kok. Disitulah kita dijebak. Disitulah kita disuruh berhenti. Diparkir. Dibelenggu dalam perasaan cukup. Perasaan pede. Perasaan arogan rohani. Bahwa kita sudah lebih baik dari orang lain. Padahal Anda dan saya tidak akan pernah berhenti berubah sampai menutup mata. Betapa menyeramkan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi bagi kami para hamba Tuhan yang mengerti firman, mengerti teologi, mengerti nafsir Alkitab. Lebih berbahaya ketimbang para jemaat yang mungkin duduk datang. Pengen belajar firman, merasa bodoh, merasa haus. Kami lebih dekat dengan neraka ketimbang dengan para jemaat. Sejujurnya. Kami lebih dekat dengan neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan diantara kita merasa bahwa kita lah gandum. Ini seruan yang serius bagi kita. Kalau di awal, saya dan Bapak Ibu mungkin sudah tergoda untuk berpikir, oh aku gandum. Si lalang tuh di hidup aku si ini, si ini, si ini. Kita udah bikin list nih di otak kita. Kita udah bikin list di pikiran kita. Siapa sih lalang di hidupku? Tambahkan 1 orang di list itu, di daftar itu. Aku pun lalang. Yang mungkin hari ini Tuhan beri kesempatan terlihat seperti gandum. Tambahkan 1 orang di daftar itu. Saya, Tuhan, saya. Saya lalang itu juga Tuhan. Tanpa hati seperti ini Bapak Ibu, Anda dan saya tidak akan pernah jadi benar. Anda dan saya akan diparkir, akan dibelenggu, akan disandra. Pada sebuah perasaan sudah cukup baik, sudah benar. Orang lain melukai saya. Ini namanya playing victim rohani. Playing victim rohani. Merasa menjadi korban dari dunia, padahal dia pun duniawi. Merasa menjadi korban dari orang lain, padahal dia pun mengorbankan orang lain. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu. Inilah bisikan iblis yang lebih berbahaya ketimbang kamu najis. Kamu tidak pantas buat Tuhan. Tuhan tidak mau lagi lihat mukamu. Yang lebih berbahaya, kamu sudah cukup baik. Kamu seperti gandum. Kamulah gandum yang kutaruh di hadapanku. Pastikan Bapak Ibu, suara itu benar-benar dari Tuhan. Kalau itu hanya dari hati kita, patut kita curigai. Jangan-jangan iblis, kuasa gelap bisikan kepada kita. Supaya kita berhenti berubah, berhenti belajar, berhenti untuk mengevaluasi diri kita.
Dan ini sangat mungkin terjadi pada kita semua Bapak Ibu. Bukan hanya kepada Anda sebagai jemaat, tapi juga kepada kami para aktivis dan pendeta. Sangat mungkin terjadi Bapak Ibu. Maka salah satu di antara kita tidak ada yang kebal satupun. Nggak ada. Nggak ada yang bisa menepuk dada. Kalau tadi lagu itu sangat bagus. Nggak ada seorang pun bisa membusungkan dada kalau hari itu tiba. Kata yang sama mau saya gunakan. Tidak ada satupun di antara kita hari ini, termasuk saya, yang boleh membusungkan dada dan merasa diri kita adalah gandum yang sudah siap dituai oleh Tuhan. Pasti ada versi lebih baik dari diri kita. Pasti ada. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, Anda dan saya punya kesempatan untuk mencari Tuhan. Esok hari, 2 hari lagi, bulan depan. Itu artinya ada versi lebih baik yang Tuhan mau kita miliki dari hari ke hari. Gak mungkin kita dibuat, oh gini aja kamu, tapi kamu hidup panjang aja. Nanti begini-gini aja stuck. Gak mungkin. Tuhan punya harapan. Tuhan punya goal yang lebih besar ketimbang kita hari ini. Mungkin hari ini kita sudah cukup baik ketimbang 10 tahun lalu. Tapi ingat Bapak Ibu, 10 tahun yang lalu kita belum kenal Tuhan. Tuntutannya beda. Hari ini kita mengenal kebenaran, tuntutannya beda. Makanya Bapak Ibu, dengan rendah hati saya undang kita semua. Untuk punya hati yang rendah hati. Ada orang terkenal pernah ngomong, stay full, stay hungry. Tetaplah merasa bodoh dan haus. Bukankah firman Tuhan berkata hal yang sama? Barang siapa yang haus, dia akan kuberi minum. Haus kebenaran. Haus hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kenapa ada orang seperti itu di hidupku? Tuhan mau bilang, coba kamu berkaca dari dia. Jangan-jangan kamu pun punya hal yang sama dengan dia kepada orang lain. Cek coba. Atau mungkin kamu gak kepada orang lain. Kamu kepada saya sebagai Tuhan. Kamu melakukan hal yang sama. Kamu melukai saya hari demi hari dengan perkataanmu, dengan pikiranmu, dengan perbuatanmu, dengan pertimbanganmu. Kamu melukai aku. Betapa berbahagianya kalau kita benar-benar bisa punya hati ini Bapak Ibu. Mungkin satu sisi kita jadi susah hati. Aduh kok ini berat amat ya. Jadi Kristen kok kayak jebakan Bapak Ibu. Apalagi masuk GSKI kayak jadi jebakan kan. Jebak. Jadi ya saya juga dengan berbangga hati menyebut Bapak Ibu dijebak di GSKI. Bapak Ibu terjebak. Tapi ini jebakan kudus. Holy trap. Amin Bapak Ibu. Jebakan yang kudus. Terjebak sih. Tapi arahnya lebih baik, arahnya lebih benar. Why not? Kenapa tidak? Dengan ini kita menyadari Bapak Ibu. Betapa rapuhnya saya. Betapa terbatasnya saya. Betapa masih miskinnya saya. Maka ketika kita orang lain berdosa nanti Bapak Ibu ya. Punya kelemahan, nyakitin kita. Ngelukain kita, ngecewain kita. Kita gak langsung bilang begini. Gak tahu diri yang udah dibantuin ya. Kita akan punya hati yang berbelas kasih. Aduh. Susah ya jadi benar itu ya. Saya ngerasain susah jadi orang benar. Dia pasti juga lagi ngalamin pergumulan itu. Itu susah. Kita bisa berempati malah loh. Orang ngelukai kita, kita bisa berempati. Wah mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir, wah ini gila nih pendeta. Ngajarin kita berempati sama yang ngelukain kita. Ya emang setengah gila sih kita Bapak Ibu ya. Karena dunia gak begini. Dunia kan ngajarin kamu dihajar orang, ya hajar balik kan gitu. Emang kita udah gila Bapak Ibu Kristen. Gila dalam tanda positif ya. Dalam arti positif. Barang siapa nampar kamu di sebelah kiri, kasih pipi kanan, betul gak? Siapa yang ngambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu. Kan itu buy one get one. Christmas sale kan? Iya buy one get one Bapak Ibu. Tampar pipi kiri, beli pipi. Buy one get. Pernah mikir Bapak Ibu kalau merek terkenal contohnya ya tas yang ratusan juta itu buy one get one. Waduh. Rame gak itu tas? Waduh itu rame. Nggak ada buy one get one-nya rame Bapak Ibu. Bapak Ibu. Anugerah kerajaan surga. Cinta kasih Bapak, belas kasih Bapak. Buy one get many. Buy one get many. Kenapa kita ketika kita disakiti orang. Buy one get nol. Satu aja udah sekali lagi yang menyakitin saya. Pergi. Kenapa kita dapat dari Bapak buy one get many. Terus sama orang, buy one get zero. Nangkap Bapak Ibu maksudnya? Kita gak punya pengampunan belas kasih sama orang. Harusnya Bapak Ibu waktu orang ngelukain kita, kita bisa punya hati Bapak. Aduh,
Ini orang nipu lagi. Kasihan hidup dia ya, ada apa yang terjadi? Satu sisi kita tetap berhikmat, Bapak Ibu, jangan pinjamin duit lagi. Itu namanya membuang berkat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika dia melukai kita, merugikan kita, misalnya nipu uang, kita punya belas kasih. Aduh, berat banget ya hidup dia sampai begitu ya. Disitulah Bapak Ibu, kita baru bisa ngerti apa artinya dilukai tapi gak membalas. Disakiti, malah mencintai, malah mengasihi. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena Anda menghayati, aku pun mungkin lalang. Yang diampuni oleh Tuhan, dikasih kartu kuning berkali-kali. Dikasih pengampunan berkali-kali. Dikasih spare, dikasih grasi. Dikasih grasi Bapak Ibu, pengampunan berkali-kali oleh Bapak. Dan adalah kita hari ini. Sampai hari ini seperti hari ini. Akankah kita membalas cinta kasih itu dengan sebuah hal yang jahat? Atau kita akan balas dengan perasaan, Tuhan, aku pun mungkin belum berkenan. Hari ini ku buka hatiku untuk Engkau garap. Untuk Engkau bukakan, singkapkan apa yang masih belum berkenan. Supaya suatu hari, kalau aku bertemu dengan Engkau Tuhan, Engkau membawa aku, Engkau mengelompokkan aku ke berkas gandum, bukan ke berkas lalang. Amin. Biarlah ini terus menghantui kita Bapak Ibu. Atau dengan bahasa yang lebih positif, ini terus melingkupi kita. Pikiran ini terus membawa kita dalam sebuah perjalanan hidup yang tidak pernah berhenti dalam perubahan. Dalam hati yang mencintai Tuhan. Hati yang terus mau berubah. Dan tentunya dari situ implikasi pada sesamanya adalah kita melihat sesama kita sebagai sesama pejalan. Sesama pejuang. Sesama musafir yang lagi berjuang dengan kesulitan masing-masing. Kita semua punya kebutuhan khusus yang sedang kita penuhi dalam Tuhan. Biarlah itu semua kita miliki. Itu semua kita benar-benar hidupi dalam Tuhan. Dan kita bisa berkata dalam Tuhan, aku terbatas Tuhan. Aku lemah. Aku perlu Engkau. Dan bersama dengan saudaraku Tuhan, aku mau hidup benar dalam Engkau. Kami mau bersama-sama jadi berkat. Jadi pelangi di mata Tuhan. Dan suatu hari Tuhan lihat kita sebagai gandum. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Di lembar hari hidupku, Kau ajar kami lukis hatimu. Kau ajarku lukis. Dengan ucapan dalam perbuatan. Ucapan dalam perbuatan. Seperti surat yang terbuka. Surat yang terbuka. Bagaikan merdu simfoni. Bagaikan merdu simfoni. Menyentuh setiap pribadi kami. Menyentuh setiap pribadi. Membalut luka teduhkan jiwa. Jadikan kami orang-orang yang menghadirkan suasana surgamu. Sama-sama kita nyanyikan. Jadikanku pelangi. Jadikanku pelangi indah. Di langit hidup sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Biar kami menjadi gandum di hadapan-Mu Bapa. Hujan berkat. Sekali lagi, sampaikan dengan haus, sampaikan dengan sungguh. Jadikanku. Kami belum sungguh-sungguh menjadi pelangi indah-Mu Tuhan. Jadikan kami pelangi yang indah langit hidup sesama kami. Jadikanku hujan berkat. Setengah suara Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Sampaikan. Jadikanku, minta pada Tuhan. Tuhan, jadikan kami berkat buat orang lain. Kami jadi gandum buat sesama kami yang mungkin kami lihat sebagai lalang. Dan sungguh proses kami, ubahkan kami benar-benar menjadi gandum. Jadi hujan berkat untuk siapapun.
Dan untuk hati perasaanmu Bapa, masih sekali lagi dengan setengah suara, sampaikan dari hatimu dengan tulus. Jadikanku, ini pinta kami, ini doa kami Tuhan. Di langit hidup sesamaku, bebat hati kami, ubahkan kami, ubahkan kami. Sama-sama sekali lagi, katakan, jadikanku pelangi indah. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Timotius Hadi untuk kita berdoa. Sekali lagi, jadikanku pelangi indah, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku dan berkat di ladang hidup sesama, di ladang hidup sesama, di ladang hidup sesama, di ladang hidup sesama, di ladang hidup sesamaku. Haleluya, haleluya.